Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Awan Rizan dari kelompok 3 yang akan mempresentasikan metode audio lingual dan total physical response. Baik, saya perlihatkan slide-nya dahulu. Baik, teman-teman bisa dilihat ya. Kami dari grup 3, saya dari grup 3 akan mempresentasikan tentang audio lingual method dan total physical response. Yang pertama-tama akan saya bahas adalah dari metode audio lingual. Pertama dari latar belakangnya, metode audio lingual itu muncul pada periode akhir tahun 1950-an. Metode ini muncul disebabkan karena naiknya perhatian yang diberikan terhadap pengajaran bahasa asing di Amerika. Pemicunya adalah dari peluncuran satelit pertama di Rusia pada tahun 1957. Pemerintah Amerika pun mengakui bahwa mereka butuh upaya yang lebih dari sebelumnya untuk mengajarkan bahasa asing agar mereka tidak terisolasi dari kemajuan teknologi yang dibuat oleh negara lain. Lalu kita bahas ada pendekatan atau approach-nya untuk audiolingual. Pertama dari teori kebahasaan dulu, kebahasaan terlebih dahulu. Metode audiolingual memiliki prinsip dasar yang diambil dari struktural linguistik, yaitu bahwa media utama dari bahasa adalah oral, atau prinsipnya yang paling sederhana adalah bahasa adalah apa yang diucapkan. Sebenarnya ini bertentangan dengan kepercayaan general bahwa hubungan bahasa dan dalam bentuk lisan dan tulisan, bahwa diasumsikan bahwa bahasa eksis atau bahasa muncul pertama kali dalam bentuk simbol yang tertulis. Dan bahasa lisan adalah aktualisasi atau realisasi dari tulisan itu sendiri. Kedua ada teori pembelajaran. Ini masih di dalam approach. Teori pembelajarannya adalah behaviorism, yang dimana pembelajaran dinilai berhasil jika peserta didik menunjukkan perubahan atau melakukan kebiasaan tertentu. Prinsip-prinsipnya ada 4, yaitu adalah proses pembelajaran bahasa asing pada dasarnya adalah proses pembentukan kebiasaan. Seperti yang sudah disebutkan tadi, bahwa behaviorism menitik beratkan pada perubahan perilaku atau kebiasaan tertentu. Kedua, kemampuan bahasa akan lebih efektif jika dipelajari dalam bentuk lisan dalam bahasa target terlebih dahulu daripada peserta didik itu melihat tulisannya. 3, analogi atau perumpamaan itu lebih bagus untuk membangun fondasi pada pembelajaran bahasa daripada analisis. Jadi jika kita ingin membangun dasar atau fondasi yang kuat, kita lebih baik menggunakan analogi atau perumpamaan pada misalnya hal-hal sekitar atau hal-hal yang terjadi pada kehidupan sehari-hari. 4, arti dari kata yang dipelajari untuk pembicara alami atau native speaker hanya dapat dipelajari pada linguistik dan konteks kebudayaan. Lanjut, ada desain dari metode audiolingual. Pertama ada objektifnya. Objektifnya adalah penggunaan dari audiolingual adalah listening comprehension, accurate pronunciation, recognition of speech, dan reproducing of speech in writing atau ya dictation lah gitu. Tujuan dari metode ini adalah keahlian dalam bidang oral terlebih dahulu, sedangkan keahlian reading atau writing akan diajari tapi tetap terikat atau dependent terhubung terhadap kemampuan oral. Jadi fokusnya adalah kemampuan oral. Untuk silabus yang digunakan adalah linguistic syllabus atau struktur based syllabus. Silabus ini mencakup item penting dalam bahasa seperti fonologi, morfologi, sinteks dari bahasa yang akan diajarkan yang sudah tersusun dengan urutan yang sudah ditetapkan. Tipe pembelajaran yang digunakan adalah dialog dan drill dan latihan. Jadi fokusnya adalah dalam pembelajaran itu siswa diajarkan untuk berdialog atau setidak-tidaknya adalah read aloud atau membacakan secara lantang
dan drill dan latihan. Latihan ini biasanya digunakan untuk menemukan pola-pola bahasa tertentu, misalnya dalam kalimat, dalam diberikan satu contoh kalimat, dan siswa diminta untuk menemukan pola bahasa tertentu dan mengaplikasikannya. Jadi diminta untuk drill atau latihan. Aktivitas pembelajaran. Kita ada 12 aktivitas pembelajaran yang dapat digunakan. Ini yang biasanya dilakukan ya. Jadi tidak hanya terbatas pada ini saja. Oke, kita bahas dari pertama, ada repetition. Peserta didik akan mengucapkan secara lantang dari yang dibacakan oleh pendidik. Seperti yang sudah saya bilang tadi adalah read aloud atau ya repetition. Habis itu inflection, perubahan dari satu kosakata, misalnya tiket dan tickets. Itu kan, nah itu diajarkan seperti itu, misalnya dari pengucapannya, dari misalnya penggunaannya seperti apa, analoginya. Habis itu replacement, mengganti satu kosakata dari yang diucapkan. Restatement adalah mengucapkan kembali dalam bentuk yang berbeda, tapi dengan makna yang sama. Completion, peserta didik mendengarkan sebuah ucapan, lalu diberikan teks rumpang, lalu diminta untuk melengkapinya. Fill in the blank lah, jika sederhananya seperti itu. Transposition, perubahan dari urutan kata jika ditambahkan kata lainnya. Ada expansion, memasukkan kata yang diberikan pada pengucapan. Ada contraction, menyederhanakan frasa atau klausa dengan satu kata atau dengan satu kata. Transformation, berubah suatu kalimat menjadi bentuk lainnya. Misalnya positif menjadi negatif, negatif menjadi interrogatif, dan lainnya. Masih banyak perubahan lainnya, pasif menjadi aktif, aktif menjadi pasif. Integration, menyatukan dua kalimat yang terpisah menjadi satu. Ada rejoinder, peserta didik akan menjawab pertanyaan dengan jawaban yang sesuai. Jadi misalnya peserta didik sudah ditanyakan sudah diajarkan, jika ditanyakan what is your name, peserta didik harus menjawab dengan my name is dengan nama mereka sendiri. Gitu. Jadi tanya jawab. Untuk 12 restoration ini termasuk dalam kemampuan writing. Ya, normalnya writing. Jadi peserta didik diberikan satu list kata, daftar kata, misalnya ada student, writing, class. Lalu peserta didik diminta untuk membuat kalimat dari tiga kata tersebut. Misalnya student is writing in the class, seperti itu. Lalu ada peran peserta didik. Peran peserta didik dalam metode audiolingual itu reaktif dan pasif ya. Untuk peran pendidik sendiri adalah sentral atau yang mendominasi proses berlangsungnya pembelajaran. Peran materi instruksional diberikan untuk membantu guru dalam mengembangkan keahlian bahasa untuk peserta didik. Biasanya ini teacher oriented, tidak disarankan untuk menggunakan printed word, dan lebih disarankan untuk menggunakan tape recorders dan sarana audiovisual. Prosedur, ada 5 prosedur yang dapat dijalankan. Pertama, peserta didik diperdengarkan contoh dialog yang mengandung pola bahasa. Kedua, dialog diubah menjadi sesuai dengan kebutuhan peserta didik dengan cara merubah beberapa kata kunci atau frasa. 3, pola bahasa tertentu dari dialog dipilih untuk menjadi dasar latihan, pola bahasa, dan lain-lainnya. 4, peserta didik dapat merujuk terhadap sumber belajar untuk mengembangkan keahlian reading dan writing berdasarkan dialog yang diperkenalkan. 5, kegiatan lebih lanjut akan dilaksanakan pada lab bahasa di mana latihan dan misalnya latihan percakapan akan dilaksanakan. Baik, sekarang saya akan membahas tentang total physical response. Salah satu metode pembelajaran bahasa yakni total physical response
dibangun berdasarkan koordinasi ucapan dan tindakan motorik untuk mengajarkan bahasa melalui aktivitas fisik. Pengembangnya adalah James Asher, seorang profesor psikologi di San Jose State University di California. Metode ini biasanya banyak diaplikasikan pada pembelajaran anak usia dini yang lebih menekankan koordinasi melalui perintah, ucapan, dan gerak sehingga seorang anak lebih mudah untuk menguasai suatu bahasa dalam pembelajarannya. Biasanya ini dilakukan untuk anak-anak kinestetik ya. Baik, selanjutnya ada pendekatan teori kebahasaan. Sebagian besar struktur tata bahasa dari bahasa target dan ratusan kosakata dapat dipelajari dari penggunaan imperatif yang terampil oleh instruktur. Artinya kata kerja dalam imperatif sebagai pusat linguistik. Teori pembelajarannya adalah ada stimulus verbal dan respons. Contohnya dari stimulus verbal adalah seorang ibu menyuruh anaknya mengambil bola, dan respon terhadap stimulus verbal adalah sang anak merespon dengan mengambil bola. Desain, tujuan umum dalam total physical response adalah mengajarkan kemahiran lisan pada tingkat awal untuk mendapatkan pemahaman berbicara dasar melalui aktivitas motorik. Jadi pemahaman dasarnya melalui aktivitas motorik. Jenis silabus yang digunakan berbasis penggunaan kalimat dengan kriteria gramatikal dan leksikal sebagai pemilihan bahan ajar. Pembelajaran aktivitas kelas biasanya dilakukan dalam bentuk latihan tindakan kelas imperatif yang melibatkan aktivitas motorik siswa. Peranan siswa dalam pelaksanaan metode total physical response yakni sebagai pendengar dan pemain. Jadi mendengarkan instruksi dan mereka merespon dengan kegiatan motorik. Peranan guru yakni sebagai orang yang secara langsung berperan dengan aktif di dalam kelas dan menjadi koordinator sekaligus fasilitator bagi peserta didiknya. Jadi guru dalam total physical response, dalam kelas yang menggunakan total physical response, harus aktif dalam berbicara, harus aktif dalam koordinasi, begitu ya. Contohnya, Simon says, put your left arm up. Nah, bisa kita lihat dalam contoh ada anak yang mengangkat tangan kanannya. Nah, itu akan ada follow up-nya. Ada comment, instruction with simple question and instruction. Baik, kita pertama baca yang komen dulu. Close the door, open your mouth, brush your teeth. Brush your teeth. Ada instruction, walk quickly to the door and hit it. Walk slowly to the window and jump. Draw a square on the whiteboard. Instruction with simple question itu where is the towel? Habis itu, setelah itu siswa akan menunjuk terhadap benda yang ditanyakan. Ada where is the math book, where is the ball. Baik, kita akan lanjut ke bagian selanjutnya. Ada perbedaan dari audiolingual dan total physical response. Perbedaannya ada ini. Audiolingual method adalah salah satu metode dalam pengajaran bahasa asing yang menekankan pada pemahaman, mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis. Metode total physical response adalah salah satu metode untuk pengajaran bahasa pada anak usia dini karena penerapannya berhubungan dengan antara koordinasi perintah, ucapan, dan gerak, sehingga seorang anak lebih mudah untuk menguasai suatu bahasa dalam pembelajaran. Kelebihan dan kelemahan. Ada kelebihan dan kelemahan audiolingual. Kelebihan dari audiolingual adalah para peserta didik dapat berbicara bahasa target komunikatif. 2. Pelajar telah tidak ada kesulitan untuk memahami pelajaran seperti itu dilakukan dalam bahasa ibu. Pelajar mampu memberikan respon yang benar secara langsung. Para peserta didik lebih kekhawatiran tentang kombinasi antara perilaku psikologi dan linguistik. Ada kelemahan, membosankan bagi siswa yang sudah pintar karena cara metode audiolingual method dominan mengulangi kalimat. Seperti yang sudah dijelaskan tadi bahwa banyak adalah repetition, read aloud, dan lain-lain. Grammar skill tidak terlatih karena hanya yang diajarkan saja.
dan tidak ada pengembangannya lebih lanjut karena ini menggunakan analogi bukan analisis ya. Kadang siswa bingung karena guru menjelaskan secara sederhana bukan secara detail. Ada total physical response. Kelebihan dari total physical response, guru memperhatikan pertumbuhan siswa dalam belajar dan meningkatkan tingkat akademik di kelas mereka. Menciptakan berpikir positif yang memfasilitasi siswa untuk terlibat dalam proses pembelajaran. Karena ini banyak melibatkan siswa atau peserta didik dalam pembelajaran di mana mereka harus merespon dari ucapan yang diberikan oleh pendidik. Membantu peserta didik mencapai kefasihan lebih cepat dengan membenamkan peserta didik dalam kegiatan yang melibatkan mereka dalam penggunaan bahasa situasional. Ada kelemahan, siswa umumnya tidak diberi kesempatan untuk mengekspresikan pikiran mereka sendiri dengan cara yang kreatif. Hal ini terbatas karena semuanya tidak dapat dijelaskan dengan metode ini. Metode ini harus dikombinasikan dengan pendekatan-pendekatan lain. Dan metode ini menekankan konstruksi penting yang dapat menyebabkan bahasa yang tidak pantas dan kasar dari pelajar. Ada kesimpulan, metode merupakan konsep yang berhubungan dengan sikap atau tindakan dalam pembelajaran. Dalam pembelajaran bahasa, banyak metode yang digunakan guna mencapai tujuan pembelajaran suatu bahasa, diantaranya metode audiolingual dan total physical response. Pada metode audiolingual, siswa diberikan instruksi untuk menyimak, berbicara, lalu membaca, lalu menulis. Berbeda dengan total physical response, yang sebagian besar pembelajarannya melibatkan tindakan kelas imperatif dan juga kegiatan motorik siswa dalam mempelajari bahasa. Masing-masing metode memiliki keunggulan dan kelemahannya. Oleh karena itu, metode yang beragam dapat digunakan pengajar dalam melaksanakan pembelajaran bahasa. Pentingnya peranan guru agar dapat memilih metode sesuai kebutuhan siswa dan tujuan pembelajaran akan sangat mempengaruhi capaian belajar siswa. Baik, terima kasih. Sekian dari saya, Awan Nurisan dari kelompok 3 dalam mata kuliah Teaching English for Foreign Language. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada yang salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.